Memperingati Hari Pahlawan tuh gue lagi pusing cari mobil. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahri Setia Official. Nah, masih dalam edisi semangat-semangat konten. Memperingati ini ya, Hari Pahlawan. Bentar, emang ya? Ya sebenarnya nggak ada sambungannya aja. Iya, Memang biar aja bridging aja. Iya, Walaupun tidak terlalu bridging. Memperingati Hari Pahlawan tuh gue lagi pusing cari mobil. Anjir. Anjir kasar. kasar. Jadi ini sangat random sekali ya. Habis ngomongin Hamas, Rianto mau bahas mobil. Kenapa gua? Sebenarnya harusnya kalau kita ngomongin mobil, kita harus mendatangkan car enthusiast, yaitu si Satrio. Ah iya, dia si paling mobil. Si paling mobil. Itu gara-gara mau beli ya, makanya dia mulai ini ya. Dia tuh risetnya tuh mendalam. Iya ya kan. Iya. Waktu gua mau ke rumah dia, jalan kaki dia bilang, "Di mana Cem?" Di ini. Gigi berapa? Udah mobil banget kan. Gigi berapa? Itu karpet kakinya Iya. nginjek ke gas gak? Bahaya. Iya tuh. bener. Itu kaki lu kena fender gak? Apa sih? Padahal cuma mau ke rumah doang. Padahal mau ke rumah dia doang loh. Si paling mobil emang. Gila Satrio. Kalah Gak ada di Fitra sini Eri ya. aja kita omongin. Itu yang denger juga nih, apalagi internal jokes. Kemarin kan sampai nanya ke grup itu kan. Iya. Terus si Eden sama si Rianto coba cek Cem itu manual CFT. Buset apa ya? Apa ini? Terlalu teknis ya. Terlalu teknis. Gue lebih memilih mencari dasar hukum gue, daripada mencari transmisi mobil. Susah banget cuy. Poin penting kan penting irit atau enggak gitu. Ya itu udah aja. Murah apa? Poinnya itu. Sebenarnya nggak penting, yang penting nggak kehujanan Iya. gitu maksudnya tuh beli mobil tuh kan. Kalau beli mobil mah emang kalau panas kan gak kehujanan cuy. Iya. Hujan gak kepanasan. Motor juga deh. Gue bingung. Kayak motor juga ya. Gue ada kesulitan Memilah. memilah dan mencari mobil bekas. Tapi benar juga tuh kata si Eden tuh. Lu kan gak ngerti Cem. Jangan beli mobil bekas ya juga ya. Anjir gue bener ya. Mungkin gue kalau ke showroom apa kata mbaknya gue terima deh. Iya benar. Ini aja mas, ini CVT. Oh iya mbak. Ini aja mas, ini VVTi. Ini aja mas, saya. Ditawarin dong. Mau sih. Jadi ternyata sulit cuy milih mobil itu. Terus kata orang juga kayak, wah beli mobil bekas mah kayak jodoh-jodohan Cem. Cocok-cocokan kayak orang beli rumah. Wis, mobil belum selesai udah ke rumah. Yang mobil aja gue belum terjawab nih. Belum kelar. Makanya kemarin tuh diskusi kita cukup panjang di grup ya. Tuh kalau kita rangkum itu bisa jadi ya makalah lah. Sebenarnya diskusi panjang itu tuh mentok-mentoknya dari preferensi dulu aja sih. Sebenarnya butuhnya kayak gimana gitu. Balik-balik lagi ke situ. Betul, dari elunya aja dulu. Sama budget gitu kan. paling. Sama budget Iya, ya. paling. Oh budget mah dia kan limit. Anjir. Kalau si Satrio dia udah memetakan jangka pendek atau jangka panjang Cem anjir. Jangka panjang apa? Mobil mau gue jadiin rumah apa gimana? Gue saking bingungnya ya. Gue sampai bertanya ke ChatGPT. Anjir. Tips memilih mobil bekas berkualitas. Terus ChatGPT menjawab, saya aja nggak punya mobil mas. Iya. Saya aja Hobi. dari kaki. Kayak gue lebih percaya ChatGPT daripada Satrio deh kayaknya. Terus Kok kira-kira bisa lu dapat ChatGPT? berapa Nah, tips terus ChatGPT menjawab, ada 10 tips. Wih. Jadi dia memberikan gua masukan untuk gua mempertimbangkan sebelum Berarti- beli mobil. Ini dulu nih cek. Jadi kalau misalkan ini ada yang kurang pas dan menyinggung, tolong salahin Israel. Anjir. Israel harus disalahin sih. Israel harus disalahin. Yang pertama. Yang pertama, kata ChatGPT, tentukan anggaran Ya. Nah iya itu sih. Budget. yang sesuai dengan kemampuan keuangan sebelum memulai pencarian. Bahkan sebelum nyari, nentuin dulu anggarannya. Memangnya demikian? Ya iyalah. Yang udah berpengalaman kan Rianto sama Dapi. Iya, Gua kan Dapi juga ya. Gua- Dapi kan. Woi, Dapi malah lebih parah Iya, cuy. kalau mobil besar kan dia paling paham sih. Paling Enggak paham dong. tuh. Wah, Sama si Ardi sih, jago sih. Iya, Ardi. Ardi juga sih jago. Jadi Emang menurut lu gimana? gimana Pi? Wah, pas ngeliat grup bahas mobil insecure gua. Sakit. Yang Kenapa? dibahas mobil-mobil baru semua. Iya, gua nggak berpengalaman sama mobil baru. Enggak sih, itu kan mobil second. Soalnya gini, pengalaman ya, maksudnya yang gua denger dari orang-orang. Kalau lu beli mobil second itu jangan ngepas, cu. Dari budget lu jangan ngepas, dikasih spare gitu lah. Misalnya sekitar 20 juta untuk maintenance setelah lu beli gitu loh. Karena kan kadang-kadang kita beli
orang ada yang nggak jujur juga dong. Maksudnya Betul. walaupun lo beli di marketplace yang udah terpercaya pasti adalah yang ditutup-tutupin gitu lah sama dia gitu. Emang gue kemarin sempat nyari-nyari di terpercaya sih, gue nyari di Sayurbok ya. Ya anjir. Gue sempat nyari di Sayurbok, gue percaya banget. Jeruknya aja bagus, masa mobilnya enggak? Itu logika sederhana, Pi. Iya, Logika sederhana, Pi. Kalau jeruk yang nggak segar nggak mungkin ada mobilnya nggak Ah benar, pasti kan di dalam ada SS-nya gitu. Ya, Oh gitu. gitu ya, jadi Betul. emang harus di spare ya. Iya, Termasuk kalau mobil secondnya itu tahun muda. iya, walaupun lu mau muda mau tua juga harus lu siapin gitu loh. Oh, harus di spare. Harus ada spare-nya. Oh anjir, itu gue nggak kepikiran sih. Gitu. Soalnya pengalaman nih salah satu teman gue yang beli mobil second yaitu Satrio ya. Satrio mobilnya tahun muda atau tahun tua waktu Dia itu? 2019 sih. Tapi dia belinya 2000 2023. Lah iya beli sekarang kan tahun 2023 ya? Gue pikir Iya. tahun kemarin. Tahun ini, Bro. Kemarin baru bulan kemarin. Iya. kemarin, Jadi itu berkurang sekitar 4 tahunan ya. Iya. Itu apa yang terjadi, Cu? Jadi di marketplace itu udah jelas ya kekurangannya minus-minusnya itu apa aja. Cuman Oke, yang nggak kedetek tuh pasti ada aja kan. Maksudnya pas setelah lo masukin ke bengkel ternyata minusnya nambah gitu. Mas yang ini perlu diganti, yang ini perlu diganti. Nah itu yang harus kita persiapkan sih. Jangan sampai pas lu masuk bengkel tiba-tiba Wah, tetong. iya aja budget gue udah kepake Mas nih ini semua ternyata gitu kan. harus ini diganti, Mas diganti juga. Nggak cocok pakai mobil. Gak Mas. cocok pakai mobil Iya. motor aja. Lu PCX aja nih, PCX. NMAX lah. Oh gitu. Iya gitu, Anjir Cu. gue nggak kepikiran, Cu. Tahu-tahu dia apa perlu ganti ban, dia nanya gue ban boleh ganti satu aja nggak sih? Ya kagak bisa. Dikira motor kali ya. Kalau motor kan depan belakang doang, mobil kan empat. Oh gitu ya. Itu. Waduh, itu notes penting juga tuh ya Iya. buat yang baru pertama kali nyari-nyari mobil. Oke, terus yang kedua, cari tahu tentang mobil yang diinginkan. Nah. Pelajari lebih lanjut tentang merek, model, dan tahun mobil yang Anda inginkan. Baca ulasan dan pelajari masalah yang sering muncul pada mobil tersebut. Betul. Pertanyaan gua, Mm-mm. emangnya setiap merek itu punya masalah bawaan masing-masing? Ya tentu dong. Oh iya. Iyalah. Contoh. Nih mobil Eropa. Mobil Eropa itu kakinya lebih ribet daripada mobil Jepang. Oh gitu ya? Iya lu research aja gak percaya. Serius. Lebih ribet tuh maksudnya gimana, Cu? Lebih apa ya? Lebih kompleks ya. Kalau mobil Jepang tuh ya apa standar mobil Jepang kayak gimana sih? Kayak misalnya apa mobil Mobil nggak apaan, pakai standar, Cok. Anjir. Ya, Standar tuh motor, sepeda, lu pakai standar. Buka Mobil nggak pintu pakai standar. Buka pintu samping ya nyari standar samping ya kaki lo keluar gitu ya. Bukan sama motor, cuman Keluar motor. gini-gini ngapain? Enggak. Ya gitu cu. Maksudnya dari tipe mobilnya itu juga mempengaruhi penyakit-penyakit yang kambuhannya itu loh. Contohnya misalnya mobil-mobil SUV itu kan yang paling lemah itu di ini cu, suspensi. Ya kan karena orang tuh pakai mobil SUV itu kan lu tau sendiri lagi gimana sih? Kayak gimana sih? Kalau ada lubang main hajar. Karena kan dia kan ground clearance-nya kan tinggi kan. Ya kalau misalnya lu temuin tuh rata-rata kayak gitu cu. Maksudnya kayak lu cek mobil kayak gitu pasti suspensinya sih pasti kena deh. Oh berarti kita harus tahu ya kalau misalkan Iya. beli misalnya Toyota. Ya. Penyakit Toyota tuh apa aja sih? Iya, kadang-kadang harus isi bensin kan. Wadaw. Nggak bisa pakai semangat ya. Yuk bisa yuk mobil, yuk semangat yuk semangat nggak bisa ya. Gitu, Oke. cu. Next, periksa riwayat kendaraan, periksa riwayat servis dan riwayat kecelakaan mobil tersebut. Anda bisa meminta laporan sejarah kendaraan. Nah, ini sih. Gue takutnya waktu Mas ini sebelumnya gimana? Jadi dimulai tahun 1939. Jauh ribet banget. banget. Takutnya dosen juga kan Sebenarnya nggak juga. yang kayak gitu suka ditutupin sih ya sama penjualnya gitu Itu loh. pasti. Kalau itu tuh termasuk mobil-mobil second yang dari pihak ketiga. Maksudnya gimana tuh? Misalkan kan kalau dari yang kuning atau yang biru itu kan penjualnya kan ke pihak ketiga dulu, Iya. pihak ketiganya ngecek baru ke pembeli kan. Betul, Itu kayak termasuk gitu. yang itu juga. Ya termasuk lah. Berarti ini bukan cuma soal pembelian langsung ya ke Iya. seller ya. Oh gitu. Soalnya gini, biasa ya kalau mobil second itu ya. Kalau misalnya orang yang rajin banget ngerawat, biasanya kan dia naruhnya di bengkel-bengkel tertentu, misalnya bengkel Ahas. Bukan ahas ya anjir. Bengkel ofisialnya gitu. Oh, beres. Bengkel resminya maksud gua gitu. Dan di bengkel resmi itu setiap track record itu kebaca gitu. Misalnya kan ada aja kalau misalnya seandainya lu bekas kena banjir kan dia pasti ke bengkel dong. Kayak kena banjir nih gitu kan. Ntar yang ini dicek ya gitu kan, dan itu kebaca di bengkel itu udah track recordnya ada gitu. Oh. Nah, cuman yang kebaca Itu catatan
catatan itu ada di mana tuh? Di diarinya Hari ini aku ke bengkel. Gua nggak ngerti ya kalau mobil yang muda tuh gimana ya. Kalau mobil tua tuh biasanya dilihat dari getas-getas karetnya tuh atau karet. Oh, list karetnya. Karet entah itu pintu. getas ataupun bekas-bekas entah itu banjir atau gimana atau karat atau bagaimana pasti kelihatan. Oh, Iya itu sih, kelihatan. betul. Kalau ada bercak-bercak lengket. Ya. Enggak ya. Enggak sampai Lu cium aja bau panen apa enggak gitu. Terus sama itu paling kalau kolong-kolong tuh paling keropos atau enggak. Benar. Kalau mobil tua tuh gitu biasanya. Tapi kalau misalnya mobil tuh kan gitu ya. Biasanya mereka kan bengkelnya bengkel gitu. Oh, Biasanya- bukan beres. Iya, kalau beres tuh buat apa sih di beres kan pasti ada biaya-biaya tambahan. Bengkel-bengkel lagi. lay-lay ya. Iya, sulit, Pak. Sulit juga ya anjir, mana gua nggak ngerti lagi. Lanjut, periksa kilometer. Pastikan bahwa kilometer yang tertera di odometer adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan usia. Wah, ini yang kemarin Rianto bilang nih. Edan ya? Dan Rata-rata 1 tahun itu 10.000 ya. Jadi kalau hitung aja misalkan mobilnya tahun 2019. Berarti kalau dia lebih dari 40.000 berarti mobil capek nih Betul, dipakai terus. betul. Berarti kalau dia kurang berarti malah jarang dipakai. Tapi kalau jarang dipakai tuh bagus gak sih? ada enggaknya juga sih. Oh, ada enggaknya juga ya? Ada enggaknya Anjir. juga. Mobil kalau misalnya mobil cuman mogok di Garasi? itu ya kalau misalnya cuma dipanasin doang ya. Kan mobil kan digunakan untuk dipakai kan di jalan. buat Maksudnya dijalani. kalau itu malah bisa Oh, jadi malah bisa rusak ya? Iya, kan Kayak karena PS4 ya. Iya, itu dia. Iya, Ya iya, gitu, iya. cuy. Oh gitu. Waduh, berarti kalau kilometer rendah itu nggak jamin juga ya? Iya, enggak lah. Berarti tetap harus dicek ya. Betul. Soalnya itu lumayan tuh pengetahuan dari si kampret itu lumayan tuh. Jadi Iya. waktu milih Kan dia kan kan udah ada itu, kilometernya. bos Bos showroom. lelang. Selang. Bos lelang. Bos lelang, Ya walaupun Masa lebih ngerepotin paham gua dia? mulu sih. Rata-rata 10.000 kalau dia lewat berarti capek, kalau dia kurang bisa jadi cuma di garasi terus. Berarti kalau gitu yang tengah-tengah aja dong. Iya dong. Yang Maksudnya, normal-normal aja ya? Makanya kan kalau misalnya di yang kuning itu kan dijelasin juga kan. Iya benar Ya banget kan? tuh. Lu bisa ngitung sendiri oh segini pas nih gitu. Iya, dari benar tuh. kilometernya. Kalau ada mobil dari tahun 90-an terus kilometer bawah 10.000 kan aneh. Tapi kalau muda tuh dan hitungan sering itu rata-rata berapa sih? Misalkan kalau dia 4 tahun tapi baru 20.000 tuh normal gak? Ya, ada kemungkinan sih dia pakai mobilnya cuma weekend doang sih. Oh. Iya. Weekend car gitu kan. Weekend driver tuh banyak tuh. Weekend driver. Yang tiap hari pakai kendaraan umum. Ya kan kayak gitu kan sebenarnya bisa juga dicek di bengkel sih beres. Kalau di beres kan juga dia apa? Berarti kalau punya gitu rekodnya. abis diambil cek di beres. Iya, yang sebenarnya sih yang paling vital sih seperti itu sih. Bisa nggak sih kita ngecek di beres dulu sebelum ngambil? Nggak bisa ya? Setahu gua enggak. Berarti itu Mending lu coba, benar-benar mending lu test drive. hoki-hokian Iya ya. sih, test drive lo apa Atau lo kalau lihat. misalkan emang lo nggak kasarnya nggak paham-paham banget, nyari teman yang paham buat Nah. nyobain mobil gitu. Cocok banget emang gua berteman sama Rianto. Anjir. Supir tembak ya. Iya, bener. Ya. Lanjut, ada periksa kondisi eksterior. Periksa apakah ada kerusakan atau tanda-tanda korosi pada bodi mobil. Betul. Jadi misalkan kayak apa? Bodi yang sudah mulai menguning karena keropos karena Ya, kolong sih ya. Kalau Kolong. kolong kan tuh biasanya kena lumpur, kena air Oh, dan kalau kolong kadang-kadang tuh berarti lu harus ngeliat ke bawah. di sasis itu kan biasanya kelihatan tuh. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh kayak abis kena lumpur, abis tuh cuman taruh garasi gitu. Kas nggak banjir dicuci, tuh yang rawan Nah, kas bisa banjir. bisa. Wah, anjir. Kas Itu tabrakan, lu ketok-ketok aja tuh cup itu cupnya pasti ada. pasti ada yang waalaikumsalam. Ya, Gitu. goblok. Ternyata rumah Pak RW. Dari Oke. SIM-nya juga kelihatan sih. Iya. Dari apa? Kalau SIM apa? Apa sih? Gua nggak Dari tahu. sambungan. SIM Yang mana? sambungan antara bodi itu loh. Sambungan antara Ya, body. misalnya bumper ke sasis itu Oh. kan ada tuh garisnya Apa tuh. ya Apa sih istilahnya? namanya? Gua tahu. Istilahnya Line, lampu line. merah. Coba ya. Urbanisasi. Kalau bodinya bekas dicopot tuh nggak apa dari garisnya itu ada yang nggak rapet ini ya. banget, ada yang renggang banget, biasanya gitu Oh, tiap sih. body gitu maksudnya. Nah, Wih, iya anjir gitu. harus sampai sedetail Ya itu, cuy. iyalah, terus juga sambungan-sambungan bekas lasnya kan biasanya kalau bekas tabrakan itu Oh, bekas ada yang sambungannya dilas. itu pasti dibongkar kan Wah, buat anjir. diratain lagi gitu loh. Oke. Mungkin ini terakhir kali ini. Apa ya. tuh? Periksa kondisi mesin. Pastikan mesin berfungsi dengan baik. Anda bisa meminta mekanik untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Bisa ya? Bisa dong. Enggak, maksud gua yang mesin tuh yang dicek apanya, cu? Nyala apa enggak sih? Kalau nggak nyala kan berarti masalah. Wow. Sederhana sekali ya. Gua kirain pas dinyalain mesin bubut gitu kan. Enggak ya? Anjir.
Sebenarnya sih yang dari awal itu ya nyala apa enggak sih, terus juga panas overheat. Iya dari suhu. Overheat. Berarti Nah, kita itu, harus ngecek yang tembakan itu. enggak yang dari suhu. dalamnya kan ada, maksudnya dari apa panel dashboardnya pasti ada juga kan. Oh, itu ada ya. Kayak misalnya mobil baru nyala sekitar 20 menit tahu-tahu udah naik suhunya itu kan. Oh, karena itu aneh. berpotensi di jalan kebakar. Enggak juga, maksudnya radiatornya nggak berfungsi gitu, misalnya. Gue udah negatif tinggi aja gue. Wah, kebakaran di jalan. Cek olinya, Cek bocor oli apa bener, dia apa pasti cek keluarnya oli apa air gitu, bahaya kan. Ternyata yang dicek dispenser ya. Di dipstiknya pas lu buka kan selai, bahaya cuy. Aduh anjing. Karena gue nggak ngerti, gue nggak tahu tadinya itu bercanda apa serius. Kampret emang nih. Chat GPT ini ada benernya juga ya, tips-tips yang tadi ya. Wah, berarti respect Chat. Berarti Chat GPT itu si paling mobil juga nih. Si paling mobil juga. Berarti dia Chat GPT mirip-mirip Satrio ya. Jadi jangan-jangan Chat GPT Satrio. Anjir, Oke, sudah terlalu random ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk hari ini, P. Ya, ini akan membuat gue semakin teliti dalam memilih mobil ya. Iya. Tentu saja dengan membawa Rianto. Anjir. Yang paling gampang itu. Jadi rencananya besok mau ke ini dealer motor. Ya. Besok gue mau ke S Hardware. Mau beli ini baju anjing. Ya oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa kita punya podcast di Spotify. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di apa, Pi? Angkringan.balik.kan. Oke. Oh, TikToknya juga ada @angkringan.balik.kan. Dengerin terus semua episode kita sampai kuping kalian berdarah-darah. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.